Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa besar yang sering dilakukan manusia adalah zina. Dosa zina tergolong perbuatan keji, jangankan melakukan, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah. Karena dosa zina ini sangat berbahaya, merusak agama dan diri, merusak keluarga, merusak generasi, dan warisan keturunan anak hasil zina akan terus-menerus jadi beban dan cap buruk seumur hidup hingga ajal. Salah satu ulama, yaitu Syekh Ali Jaber, pernah mengatakan, ada pezina yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina sendiri merupakan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, melakukan hubungan terlarang di luar ikatan resmi pernikahan. Seorang wanita dan laki-laki yang memiliki hubungan keluarga maupun tidak, dan memiliki hubungan yang belum dihalalkan melalui akad nikah atau ijab kabul, berarti hubungan tersebut adalah zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Orang yang berzina tidak mungkin langsung jatuh ke dalam zina, tetapi ada proses awal. Zina diawali karena adanya pandangan mata, telinga yang mendengar, dan lidah berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata berzina, dan zinanya mata adalah memandangi sesuatu yang haram. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hai wanita, jagalah kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatanmu. Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tetapi Anda tidak serius dengan cinta tersebut. Kewajiban seorang laki-laki adalah menjaga seorang wanita supaya ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni dosa setiap hambanya, apapun perbuatan dosanya itu, termasuk dosa zina. Tetapi ada satu orang yang tidak akan diampuni dosa zinanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia tidak akan diselamatkan karena perilakunya tersebut. Siapakah orang tersebut? Ia adalah orang yang terang-terangan menceritakan perzinahannya dan merasa bangga atas maksiat yang ia lakukan. Orang yang jatuh ke dalam maksiat, apapun maksiatnya, termasuk zina, seharusnya ia berusaha menyembunyikan atau merahasiakan perbuatannya itu. Pertama, karena rasa malu kepada Allah. Yang kedua, juga malu kepada sesama manusia. Orang yang tidak merasa malu kepada Allah dan manusia, kemudian dia terang-terangan menunjukkan kebanggaannya terhadap dosa dan maksiat, maka Allah akan murka. Kemurkaan Allah berupa azab. Ia tidak dapat menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua orang diselamatkan oleh Allah, diberikan afiat dari perilaku maksiat dan dosa, jika Anda keseriusan dalam bertaubat, kecuali orang-orang yang suka membuka aib dosanya. Inilah mereka yang dijamin tidak selamat, bahkan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana orang yang membuka aibnya sendiri, orang yang membuka atau menyebarkan aib orang lain, maka Allah akan membuka aib orang tersebut. Selain itu, ada para pelaku zina yang tergolong sangat keji dan melampaui batas. Mereka adalah yang berzina sesama jenis. Para pelaku zina sesama jenis ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pelaku zina sesama jenis ini dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka di antara sekelompok kaum Lut. Pelaku zina sesama jenis ini tergolong makhluk-makhluk yang sangat dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengingkari fitrah penciptanya. Kemudian menjaga pandangan dalam Islam. Cuci mata merupakan istilah yang sangat familiar di masyarakat kita. Terlebih di kalangan generasi muda yang merupakan tren untuk menghibur diri, melepaskan beban pikiran dari segala bentuk persoalan kehidupan yang melanda. Tradisi cuci mata inilah yang kemudian secara normatif justru membuat pandangan mata menjadi tidak terkontrol, liar,
bahkan memunculkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, yang seringkali juga menjadi pemicu munculnya tindakan-tindakan kriminal, asusila, dan melanggar norma-norma agama. Karena itulah dalam Islam, menjaga pandangan terutama terhadap lawan jenis menjadi aturan agama yang sangat penting untuk diperhatikan dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Dalam ajaran Islam, perintah menjaga pandangan yang dimaksud adalah menundukkan pandangan yang diiringi dengan perintah memelihara kemaluan. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 30-31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal Haram menyatakan bahwa dalam dua ayat ini ada beberapa hal. Dua di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, sedangkan yang lain khusus untuk perempuan. Lebih lanjut, menurut Al-Qaradawi, bahwa yang dimaksud dengan menundukkan pandangan bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena merupakan hal yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Hal ini sama dengan menundukkan suara, seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 19. Dan tundukkanlah sebagian suaramu. Di sini tidak berarti kita harus membungkam mulut sehingga tidak dapat lagi berbicara. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menundukkan pandangan adalah menjaga pandangan tidak dilepaskan atau diarahkan begitu saja, tanpa kendali dengan syahwat, sehingga dapat memicu pelakunya, laki-laki atau perempuan, untuk berpikiran dan bertindak asusila. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam kedua ayat itu adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menambahkan bahwa pandangan mata yang diarahkan kepada hal-hal yang diperbolehkan agama. Maka jikalau seseorang tidak sengaja melihat kepada sesuatu yang haram, hendaklah ia segera berpaling darinya. Seperti hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Sahihnya yang bersumber dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang melihat kepada perempuan yang bukan muhrim, maka beliau menyuruhnya untuk memalingkan pandangan dari perempuan itu. Terkait dengan hal ini, disebutkan riwayat Ahmad dalam musnadnya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap keturunan Adam ada bagian yang dianggap sebagai zina. Kedua mata dianggap berzina, dan zinanya adalah melihat kepada yang haram. Kedua tangan dianggap berzina, dan zinanya adalah menyentuh kepada yang haram. Kedua kaki dianggap berzina, dan zinanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Mulut dianggap berzina,
dan zinanya adalah mencium kepada yang haram. Sementara hati berkeinginan dan berhayal melakukan zina itu, dan kemaluan pun membenarkannya atau mengingkarinya. Dari hadis ini dapat terlihat jelas bahwa beberapa bagian dari manusia seperti mata, tangan, kaki dan mulut dapat dianggap berzina dalam arti konotatif apabila dilakukan dengan syahwat yang ditandai dengan keinginan dan hayalan dalam hati untuk berzina. Karena itulah agama Islam menegaskan bahwa yang pertama kali dijaga adalah pandangan sebelum menjaga kemaluannya, karena semua yang terjadi itu bermula dari pandangan mata. Sahabat beriman, dari uraian ini dapat diketahui bahwa menjaga pandangan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan ditekankan dalam Islam. Karena pandangan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya tindakan-tindakan asusila dan kriminalitas di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.